Oke, baik, balik lagi di channel gue. Hari ini gue mau sedikit ngebahas tentang resin-resin yang gue pakai buat skinning carbon itu. Ini sebenarnya ada requestan dari teman-teman lah, dari orang yang nonton gue. Dia minta request ngebahas soal resin yang gue pakai. Mungkin kalau ada salah kata atau salah pemahaman, ya harap maklum aja karena ini versi gue, menurut gue, pendapat gue. Jadi yuk langsung aja masuk videonya. Sebelum lanjut videonya, nih gue ada giveaway lagi nih karena udah nyentuh 2000 subscriber, gak kerasa ya. Nih gue bakal giveaway satu set termometer Koso lengkap sama adaptornya, bebas lu mau milih yang bulat atau kotak, tergantung pemenangnya. Caranya gampang, lu cukup komentar video ini, komen bebas apa aja, yang penting cantumin username IG, dan syarat wajibnya itu harus follow IG gue dan subscribe YouTube gue. Yuk buruan komen. Ntar pemenangnya bakal gue pilih di video minggu depan. Oke? Oke, jadi yang pertama mau gue bahas itu adalah ini. Gue pakai dua merek epoxy resin. Bukan dua merek sih, lebih tepatnya kayak dua tipe. Ada pakai epoxy resin dan pakai resin polyester. Ini sebenarnya kosong sih, karena resin gue yang masih ada isinya tuh di jerigen. Gue berat megang-megang videonya, jadinya udah pakai contoh aja karena resinnya sama, pakai Maryhill UV 415. Ini gue nggak di endorse atau apa-apa ya sama si dua merek resin ini. Gue cuman bikin kayak menurut pendapat pribadi gue cara pemakaian resin ini, terus kayak kelebihan keunggulannya gitulah sama kekurangannya. Jadi langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan awal. Jadi di sini yang gue pakai bentuk pengeleman atau sampai lapis pertama itu gue pakai epoxy resin, dan untuk pengecoran berikutnya sampai selesai gue pakai resin polyester. Kenapa kayak gitu? Karena gue biar ngejar waktu kerjanya itu lebih cepat gitu. Dulu gue main itu full epoxy, cuman karena pengeringan epoxy itu lama, sekitar 2-3 jam baru bisa ditimpa lagi. Kayak keburu bete gitu gue nungguinnya. Jadinya gue akalin untuk pengecoran gue pakai resin polyester, karena resin polyester itu untuk nyampe ke kering sentuh dia cuman butuh sekitar 10-15 menit. Kalau dicampur kobalt, kalau nggak pakai kobalt juga ya paling lama 20 menit, 30 menitan itu udah bisa naik lapis berikutnya. Itu alasan gue pertama kenapa gue pakai dua tipe resin beda ini. Dan pertanyaan berikutnya nih, gue suka ada yang nanya kayak gini nih, Bang, epoxy resin bisa nggak sih pakai katalis? Jawabannya enggak, karena epoxy resin itu pasangannya cuman hardener doang ya, nggak usah dicampur-campur, nggak usah ngide-ngide lah, udah pakai sesuai ininya aja, sesuai anjurannya. Karena polyester itu pasangan cuman katalis atau kobalt, biasa dia untuk lebih cepat kering. Kalau epoxy pasangannya udah cuman hardener doang nih, nggak usah dicampur-campur katalis atau segala macam lah. Oke, jadi itu mungkin pembahasan awal dan alasan gue kenapa gue pakai dua tipe resin yang beda ini, biar mengejar waktu lebih efisien aja sih, lebih cepat gitu kan ngerjain suatu project, anjay. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, tadi alasan gue kenapa pakai dua tipe resin ini udah. Sekarang kita masuk ke pembahasan berapa lama dia nyentuh gel time si epoxy dan si polyester ini, sama berapa lama waktu kering sentuhnya. Jadi untuk kita bahas di epoxy resin duluan. Epoxy resin itu biasanya dia gel time itu sekitaran 10 menit. Gel time itu proses adukan yang ada di gelas. Dia mulai mengeras, mulai jadi jelly itu sekitar, kalau epoxy resin 10 menit. Untuk kering sentuhnya epoxy resin itu 2-3 jam. Cuma biasa 2 jam itu udah bisa mulai ditempelin serat. Tergantung cuaca juga sih, kadang kalau ngerjain malam-malam itu gue suka ngerasa kayak agak lebih lama sedikit. Kalau cuacanya siang-siang kayak gini agak panas, dia agak lebih cepat. Kalau untuk si polyester itu proses masuk ke gel time itu cepat kalau takarannya sesuai ya. Kalau kita ikutin takaran, misalnya nggak dikurangin katalis atau ditambahin katalis. Kalau ditambahin katalis kadang lebih cepat kering, cuman nantinya itu suka bergetah, terus kayak malah nggak mau kering karena terlalu banyak katalisnya. Ada beberapa tipe resin polyester yang kayak gitu. Kebanyakan katalis itu bukannya cepat kering, malah nggak mau kering. Cuman dia cepat jadi gel time ya, cepat jadi jelly istilahnya kan. Kalau polyester yang gue pakai ini mungkin cuman sekitar 3-5 menit itu dia udah masuk gel time.
Kalau untuk kering sentuhnya dia biasanya itu 15 menitan, 15 sampai 20 menit udah bisa naik lapis berikutnya. Cuman ada satu yang harus lu perhatiin kalau misal lu pakai resin polyester kayak gini. Itu waktu untuk pelapisannya harus benar-benar ngepas. Nanti gua tayangin waktu yang ngepas untuk proses naik lapis berikutnya. Lu harus ikutin, harus istilahnya apa ya, harus ngepas timingnya, karena kalau enggak nanti lu bakal butak hasil karbon. Nah kalau gue tuh kurang lebih kayak gitu ya untuk polyester. Kalau udah mulai kayak di video barusan yang gue tampilin itu, kalau udah mulai kayak gitu gue langsung buru-buru timpa, karena dulu gue pernah sampai mulai kering gitu, dia udah mulai muncul lilin, baru gue timpa, itu hasil akhirnya jadi butek karena lilinnya itu udah keburu muncul, terus malah gue lapis lagi. Harusnya kalau udah keburu muncul lilin itu harus diamplas dulu. Itulah kurangnya si polyester yang gue pakai ini. Menurut gue agak susah kalau untuk pemula itu ya, emang harus bener-bener riset dulu sih. Lu harus cari tahu karakter resinnya, terus pokoknya harus riset dulu lah sih, cari tahu nih resinnya ini kayak gimana, kering sentuhnya seberapa lama, terus untuk kering totalnya kayak gimana, terus untuk masalah-masalah yang bakal dihadapin kayak getah atau lilin. Kalau ini kan lebih ke lilin sih, jadi kayak ada lapisan lilin gitu. Kalau selama gue pakai ini gue nggak pernah ngedapetin masalah sampai bergetah untuk resin yang ini. Mungkin kalau resin polyester yang lain gue kurang tahu. Dan kalau untuk pembahasan kering total atau kering sempurna bisa untuk diamplas, sebenarnya polyester ini lebih cepat. Mungkin beberapa jam, 5 atau 6 jam itu dia udah bisa diamplas. Kalau epoxy resin itu kan harus 8 jam ke atas. Cuman gue jarang sih kayak gitu, karena gue biasanya tuh kalau ngecor itu malam, biar enak aja gitu, malam ngecor terus besok paginya tinggal diamplas gitu. Jadi kalau nanya, bang resin polyester keringnya berapa jam, sebenarnya lebih cepat, cuman gue nggak tahu berapa jam ya waktu pastinya, karena kalau gue itu setiap ngecor selalu gue tinggal semalaman biar besok tinggal ngamplas, jadi udah benar-benar kering, nggak bakal ada kayak masih agak basah dikit nih, kayak gitu sih. Oke, sekarang masuk ke pembahasan tingkat kekerasan. Untuk kekerasannya epoxy resin ini, dia tuh keras tapi masih elastis. Kalau si polyester dia keras agak kaku. Kalau ini nggak sekaku resin bening biasa ya. Ini tuh masih enak buat diamplas, masih bisa dibilang empuk lah. Cuman nggak sempuk epoxy. Makanya kalau gua garap project twill, motif twill gitu untuk lapis pertama, biar bisa dipotong serat berlebihnya, gue pakai epoxy resin dulu biar empuk gitu kan. Motong pakai cutter itu masih enak. Kalau langsung polyester itu agak keras dia. Terus gue kurang sukanya si polyester ini, dia tuh baunya tuh menyengat ke hidung. Kalau diamplas pun dia masih tetap bau, karena dari si katalisnya itu dia sebenarnya yang bikin bau tuh kayak bau asem gitu loh. Untuk si resinnya tuh kayak nyengat, pokoknya nusuk ke hidung lah. Itu sih kurang enaknya kalau pakai polyester. Kalau misalnya lo pakai epoxy resin tuh dia kan enak, nggak ada bau, diamplas pun nggak bau gitu loh. Sekarang mungkin masuk ke pembahasan takaran. Takaran sih udah normal, umumnya sih rata-rata epoxy resin itu biasanya 2:1. Kalau polyester itu yang ini 100:1 nih, itu kan 100:1. Ada juga kadang yang 100:3, 100:3% gitu loh. Jadi kalau untuk takaran tuh sebenarnya ya udah sesuaiin aja, sesuai anjuran sih yang ada di kemasannya. Kalau nggak ada di kemasannya, coba lu tanya dulu ke sellernya, ini pakai takarannya berapa, karena belum tentu semua resin itu sama gitu kan. Udah epoxy resin juga ada yang 1:1, ada yang 2:1. Jadi jangan apa ya, istilahnya jangan nyoba-nyoba kayak gue mau eksperimen biar lebih cepat kering, biar ini biar itu, malah nggak bagus hasilnya karena nggak sesuai. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir untuk tingkat kebeningan. Sebenarnya kalau misalnya resin polyester di compare sama epoxy itu nggak bisa sih, jauh, karena udah beda karakter, beda tipe resin. Epoxy itu bening, jauh lebih bening daripada polyester. Walaupun polyester mau beda lagi, tapi kalau yang polyester yang mahal banget itu apa ya, gue lupa mereknya tuh. Cuman jarang orang yang pakai, orang-orang rata-rata pasti pakai resin bening. Paling kalau nggak resin bening 108, 1560, atau enggak yang kayak gini.
Karena kalau hasil pas keringnya polyester itu suka pasti agak butek. Kalau epoxy resin itu kan bening banget tuh. Makanya kalau epoxy resin ini dia tuh harus di finishing. Di amplas mungkin finishingnya di clear atau polish. Kalau epoxy resin, kalau misal hasil akhir lu udah rata banget, udah didiemin juga dia pasti bening, nggak usah harus pakai finishing lagi. Itu kalau hasil akhir udah bener, udah rata banget gitu ya. Kesimpulannya menurut gue kalau untuk pemula masih baru-baru nyoba, mending full pakai epoxy resin. Emang pengerjaannya itu agak lama, cuman dia lebih aman, nggak ribet kayak polyester. Lu harus riset dulu, harus cari tahu karakternya dulu, dan dia bau itu. Jadi saran gue kalau misal baru nyoba-nyoba, pakai aja epoxy resin. Oke, jadi gue rasa cukup untuk pembahasan dua tipe resin ini. Buat yang masih bingung, bisa tanya langsung ke IG gue atau lu tulis di kolom komentar. Nanti kalau gue lagi free pasti gue jawabin semua pertanyaannya. Dan kalau ada salah kata atau salah pemahaman, tolong koreksi di komentar. Karena kita sama-sama belajar, kita saling diskusi aja, sharing. Dan buat yang kalau ada yang mau request nih, mau request pembahasan apa, misal kayak amplas atau apa, finishing clearnya, request aja. Nanti di komentar lu bilang, bang bikinin video ini dong, bikinin itu dong, insya Allah nanti bakal gue bikinin kalau ada kesempatan. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya.